Seperti halnya orang-orang yang memiliki berbagai tugas dan kewajiban, Sang Buddha juga memiliki berbagai tugas dan kewajiban atau dalam bahasa Pali disebut Buddha Kicca. Dalam Eka Kanipata kata, tugas dan kewajiban Buddha dikelompokkan berdasarkan waktu. Di zaman Buddha, dalam satu hari terdapat 5 waktu: pagi hari, sore hari, permulaan malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Sehingga terdapat 5 tugas kewajiban Sang Buddha. Kegiatan atau kewajiban-kewajiban Sang Buddha yang pertama adalah Purabhata Buddha Kicca atau rangkaian kewajiban Buddha saat pagi hari. Sang Buddha bangun pada dini hari, membersihkan tubuhnya dengan mencuci muka dengan air yang telah disiapkan oleh para biku. Kemudian melewatkan waktunya dengan berdiam dalam pala samapati, meditasi dengan objek nibbana, menikmati pencapaian buah dari tingkat kesucian arahat, hingga tiba waktunya untuk pindapata, mengumpulkan dana makanan. Saat tiba waktunya, Sang Buddha mengenakan jubah bawah, mengikat-ikat pinggang, mengenakan jubah atas, membawa mangkuk, dan memasuki desa. Terkadang Sang Buddha memasuki desa seorang diri, terkadang dengan para biku, terkadang dengan cara yang wajar, terkadang dengan keajaiban. Seperti angin lembut yang bertiup membersihkan debu jalan di depan Sang Guru. Mudugatawata Patowing Sodenti. Dan membawa bunga-bunga dari berbagai penjuru. Gundukan tanah dan lubang tanah yang menjadi datar. Dan banyak keajaiban lain terjadi ketika Sang Buddha sedang berjalan dari vihara hutan di dekat kota menuju gerbang kota. Seolah-olah seperti matahari yang telah terbit di gerbang kota, Sang Buddha dengan sinar 6 warna tiba di gerbang kota. Para binatang mengeluarkan suaranya, instrumen-instrumen musik mengeluarkan suaranya, dan perhiasan-perhiasan milik warga kota mengeluarkan suaranya, membuat para penduduk kota mengetahui bahwa hari ini Sang Bagawa mengumpulkan dana makan di kota ini. Aja Bagawa Ida Pindaya Pawito. Para penduduk berpakaian rapi keluar dari rumahnya dengan membawa makanan, dupa, bunga, dan persembahan lainnya di tangan mereka. Setelah bersujud dan memberikan penghormatan, mereka mengundang para biku sesuai dengan kemampuan mereka dengan berkata, Amhakang Bante, Dasa Biku. Bante, kami mengundang 10 biku, 20 biku, 100 biku, dan seterusnya. Mereka kemudian akan mengambil mangkuk Buddha, menyediakan tempat duduk, dan memberikan makanan dan pelayanan kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah makan, dan setelah mengamati watak dan kecenderungan para umat, Upanisaya Cita Santanani Oloketwa, Sang Buddha memberikan dhamma desana atau memberikan pembabaran dhamma kepada mereka sehingga beberapa dari mereka akan menyatakan berlindung dalam 3 perlindungan, beberapa yang lain akan memohon 5 sila, dan beberapa yang lain mungkin berhasil mencapai 1 dari buah sotapati, sakadagami, dan anagami, dan beberapa biku mungkin mencapai kesucian arahata. Demikianlah, Sang Buddha mengangkat spiritual banyak orang dengan mengajarkan dhamma, kemudian kembali ke wihara. Setibanya di wihara, Buddha duduk di atas tempat duduk di dalam sebuah aula bundar, ganda mandalama le, dan menunggu sampai semua biku selesai makan. Ketika semua biku telah selesai makan, biku pelayan akan memberitahukan kepada Buddha. Baru kemudian Buddha kembali ke ganda kuti harum. Ini adalah tugas dan kewajiban Buddha saat pagi hari. Purabhata Buddha Kicca. Tugas kewajiban kedua dari Sang Buddha dilakukan setelah tengah hari. Sang Buddha duduk di atas tempat duduk yang disiapkan oleh biku pelayannya di dekat ganda kuti, di tempat pertemuan para biku, dan menasehati para biku. Bikhawe, Apamadena Sampadeta, Dulabo Budupado Lokasming, Dulabo Manusata Patilabo, Dulabo Hana Sampati, Dulaba Pabaja, Dulabang Sadama Sawanang. Para biku, selesaikanlah tugas kewajiban dengan penuh kewaspadaan. Sungguh langka kemunculan seorang Buddha. Sungguh langka terlahir sebagai manusia. Sungguh langka terlahir di waktu yang baik. Sungguh langka mendapatkan pentahbisan. Sungguh langka mendengar dhamma yang sejati. Beberapa biku lalu bertanya mengenai meditasi, kammatana. Dan Sang Buddha memberi mereka objek meditasi sesuai dengan watak dan kecenderungan mereka. Kemudian mereka semua memberi hormat kepada Sang Buddha dan mengundurkan diri ke tempat meditasi mereka. Beberapa pergi ke hutan, beberapa pergi ke bawah pohon, beberapa ke pegunungan dan beberapa lainnya ke alam-alam surga. Catumaharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati.
Kemudian Sang Buddha memasuki ganda kuti dan berbaring ke sebelah kanan seperti postur singa dengan penuh perhatian. Dengan tubuh segar, Sang Buddha bangun dan bermeditasi mengamati dunia selama bagian kedua sore hari. Selama bagian ketiga sore hari, Buddha membabarkan dhamma kepada para penduduk kota atau desa yang datang dengan pakaian rapi, berkumpul di wihara dengan membawa persembahan berupa dupa, bunga, dan persembahan lainnya, dan siap mendengarkan dhamma yang akan dibabarkan oleh Buddha. Sebelum matahari terbenam, para umat sudah membubarkan diri sehingga mereka dapat tiba di kota sebelum gerbang kota ditutup. Ini merupakan tugas kewajiban Sang Buddha pada sore hari. Pacabata Buddha Kica. Setelah menyelesaikan tugas kewajiban pada sore hari, dan setelah mandi, Sang Buddha duduk di dalam ganda kuti sambil menunggu para biku yang telah selesai latihan meditasi dari tempatnya masing-masing. Setelah berkumpul, beberapa biku menceritakan masalah yang mereka hadapi, beberapa bertanya mengenai meditasi, dan yang lain memohon ceramah dhamma. Kepada mereka semua, Buddha memenuhi keinginan mereka dan melewatkan jam-jam awal malam itu. Inilah tugas kewajiban Sang Buddha pada awal malam hari. Purimayama Buddha Kica. Setelah para biku meninggalkan tempat itu dengan memberi hormat kepada Buddha, tugas kewajiban Buddha pada awal malam telah selesai. Para dewa dan Brahma dari 10.000 alam semesta mendekati Buddha untuk mengajukan pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka. Mereka bahkan mengajukan pertanyaan yang terdiri dari paling sedikit 4 suku kata. Caturahara. Buddha menjawab semua permasalahan mereka. Demikianlah Buddha menjalani tugas kewajibannya pada waktu pertengahan malam. Maji Mayama Buddha Kica. Waktu akhir malam hari dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama akhir malam hari, Sang Buddha melakukan meditasi jalan untuk menyegarkan tubuhnya yang kaku karena posisi duduk sejak dini hari. Pada bagian kedua akhir malam hari, Sang Buddha berbaring ke arah kanan dengan penuh perhatian di dalam ganda kuti. Dan pada bagian ketiga akhir malam hari, Sang Buddha bermeditasi dengan pencapaian mata Buddhanya, yaitu Asaya Nusaya Nyana dan Indriya Paropariyati Nyana, untuk mencari individu-individu yang memiliki kebajikan-kebajikan. Kata dikara Pugala, seperti dana, sila, dan lainnya pada masa lampau. Demikianlah Sang Buddha menyelesaikan tugas kewajiban pada waktu akhir malam hari. Pacimayama Buddha Kica. Terima kasih telah menonton video kami di channel Sundara Bumi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.